Wen Ying, kamu dipecat karena terlalu tua. Pak Supervisor, pasti ada kesalahan. Saya baru berusia 40 tahun. Perusahaan akan menerapkan manajemen yang lebih muda ke depannya. Mulai sekarang, petugas kebersihan hanya yang berusia di bawah 35 tahun. Kamu sudah 40 tahun baru dipecat, pulang saja dan bersyukur. Tapi, Jangan banyak bicara. Sebelum pulang, bersihkan semua toilet di gedung ini. Kalau tidak, gaji jenggon harap. tapi, sudah larut begini, masih ada yang lembur di kantor? Ada apa ini? Perempuan tadi malam mana? Apa ini? Setelah tidur langsung kabur, perempuan ini. Bos Lee, di depan kantor Anda. Kenapa ada sikat toilet? Bos Lee. Anda ini 23 tahun, tidak dekat dengan perempuan. Pangeran keluarga Lee yang dijuluki Raja Neraka hidup di Haicheng. Ternyata ditiduri orang. Bantu aku cari tahu, siapa perempuan tadi malam itu. Oh, baik. Bahkan Li Shao yang selalu menahan diri, tidak bisa menahan godaannya. Aku penasaran, siapa sebenarnya perempuan ini? Kakak, lihat ikan segar yang baru dipotong ini. Beli satu untuk istri masak sup, ya? Tidak. Wen Ying juga kasihan, dulu hamil sebelum menikah. Diusir dari rumah oleh ibunya sendiri saat sedang hamil besar. Lalu susah melahirkan. Nyaris tidak selamat. Bukan hanya itu, selama ini dia terus disedot oleh keluarganya. Kakak laki-lakinya cacat. Uang berobatnya selalu meminjam darinya. Perempuan ini sungguh sengsara. Benar sekali. Ibu, kami pulang sekolah. Yang, Cao sudah pulang. Lepaskan tas dan istirahatlah. Ibu, kami akan membantumu. Yang, kemari. Biar ibu lihat. Dahimu kenapa? Apa kamu berkelahi lagi di sekolah? Ibu, jangan marahi kakak. Hari ini ada anak nakal yang memanggil kami. Anak haram tanpa ayah, kakak sangat marah. Jadi dia berkelahi dengan mereka. Ini salah ibu tidak berguna. Tidak bisa memberikan kalian keluarga yang utuh. Bu, aku sudah bilang aku tidak mau menikah. Ibu memaksa pun tidak akan ada gunanya. Li Xiucheng, kau pikir ibu mau memaksamu? Ini karena pria keluarga Li, setelah 30 tahun pasti tidak punya keturunan. Kau sudah 29 tahun, kalau tidak segera punya anak, nanti tidak bisa lagi. Ibu tidak peduli, tahun ini kau harus memberiku cucu laki-laki. Aku sudah bilang, aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Ibu aku dengan siapa? Kalau begitu, kau tertarik pada siapa? Wanita 6 tahun lalu, aku pasti akan menemukannya. Aku ada apa? Tidak bisa bicara lama. Hai Xiucheng, Li Zayuken. Ibu, Yang dan Zhao. Benarkah kami tidak punya ayah? Iya, Bu. Sudah bertahun-tahun. Kenapa ayah belum juga menjemput kami? Ayah kalian. Berhenti. Ada apa, Bos Lee? Di bagian jalan ini tidak boleh berhenti. Kenapa sosok wanita itu terasa sangat familiar? Mungkin aku terlalu khawatir, lanjutkan saja. Baik, Bos Lee. Ibu jangan menangis. Zhao tidak cari ayah lagi. Bu, aku sudah menyelesaikan. Soal Olimpiade tingkat lanjut kelas 6 SD, ini aku tunjukkan. Ibu lihat, ini hasil ujianku. Semua ini aku kerjakan dengan benar. Yang akan membuktikan diri dengan prestasi. Agar mereka tahu, meski hanya anak seorang ibu, tetap bisa hebat. Yang dan Zhao paling membanggakan. Pak penjual ikan,
ada paket untukmu. Terima kasih. Anakku Yang, diterima di Sekolah Dasar Internasional Lihua secara istimewa. Tetangga-tetangga, cepat kemari. Yang kami diterima di Sekolah Dasar Internasional Lihua. Diterima. SD Lihua, itu investasi grup Li. Sekolah swasta terbaik se-Indonesia. Anak biasa susah masuk ke sana. Bos Jen yang buka supermarket sebelah. Donasi jutaan rupiah pun tidak bisa memasukkan anaknya. Betul. SD ini bekerja sama dengan banyak sekolah terkenal luar negeri. Lulusannya bisa langsung masuk Universitas Ivy League. Sudah kubilang, anak yang ini pastinya akan sukses besar, Aing. Kalau nanti kamu jadi kaya karena anakmu, jangan lupa sama tetangga-tetangga lama kita ya. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Biaya sekolah 1 semester 110.000. 110.000, itu tabungan kita. Selama bertahun-tahun loh. 1 semester 110.000, setahun jadi 220.000. Kalau enam tahun teres begini. Aing, kamu harus pikir-pikir matangnya. Aku memang sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Aing. Ayah si anak mana? Urusan sekolah anak sebesar ini. Dia sama sekali tidak peduli. Malam itu terlalu gelap, wajah pria itu pun tak kulihat. Tapi dia masih sangat muda, meski ketemu, mungkin juga tidak bisa membantu. Ayah si anak sudah meninggal karena sakit. Pergi saja, pergi. Bu, aku tidak mau ke Lihua lagi. Emas pasti akan bersinar. Asal aku belajar dengan giat, gimana pun bisa juara 1. Nanti pasti bisa dapat banyak uang. Buat ibu dan adik hidup enak. Zhao juga harus rajin belajar. Bantu kakak cari uang untuk ibu. Zhao dan Yang sudah besar. Dua anak ini semangat sekali. Aku tidak boleh jadi beban mereka. Kakak ipar pinjam banyak uang untuk berobat. Sudah waktunya mereka bayar. Semoga Dewa memberkati, berikan nenek ini cucu laki-laki yang sehat dan pintar. Semoga Dewa member Katie, amit ba. Nyonya tua. Ini daftar calon penerimaan. SD Lihua tahun ini, silakan dilihat. Nyonya tua, pelan-pelan. Silakan dilihat. Lihua adalah sekolah khusus untuk anak-anak keluarga kaya. Standarnya sangat tinggi. Kenapa tahun ini ada anak dari keluarga miskin yang diterima? Oh, ini Nyonya tua. Anak ini namanya Wen Yang. Katanya IQ-nya luar biasa, anak jenius langka. Lihua tidak mau melewatkan bakat seperti ini. Jadi dia tidak ramai sekre istimewa. Oh, begitu. Anak miskin yang berbakat, bagus. Kalau aku punya cucu, pasti juga sehebat ini. Nyonya tua, pasti akan ada, pasti. Tapi, dengan kondisi keluarga anak ini, mungkin sulit membayar uang sekolah Lihua. Jadi maksud Anda. Beberapa hari lagi, akan diadakan pesta penyambutan mahasiswa baru. Kamu undang juga Wen yang ini. Aku akan menilainya sendiri, kalau dia benar-benar berbudi luhur dan berprestasi. Keluarga Li akan membiayai seluruh biaya pendidikannya di masa depan. Baik, aku segera mengurusnya. Tunggu, kalau engine berbuat baik, hanya membiayai satu anak. Terlalu pelit untuk keluarga Li, lebih baik. Kamu cari lagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Andang mereka semua, kalau ada yang berbakat, kita akan menanggung seluruh biaya sekolah mereka. Baik, mengerti. Nenek ini sudah menanti cucu. Dari TK sampai universitas sudah dibangun. Dan terus berbuat baik. Harap semua usaha ini tidak sia-sia. Semoga Buddha memberkati, pastikan keluarga Li memiliki keturunan yang banyak. Bu, aku sudah bawa anak pulang. Wen Ying.
Siapa yang izinkan kamu pulang? Bu, yang diterima di sekolah swasta terbaik di Haisheng. Biaya sekolah 1 semester 110.000. Selama ini mengobati kaki kakak, semua aku yang bayar. Bisa tidak pinjamkan sebagian dulu? Biarkan aku bayar uang sekolah Yang. Aku langsung pergi setelah ambil uang. Wening, kalau tahu kamu suka ngasih-ngasih. Dulu seharusnya dua anak itu digegurkan. Bu, selama ini kau perlakukan kami seperti ini. Aku tetap mengirim uang, sekarang aku dalam kesulitan. Tidak bisakah kalian membantuku? Membantumu? Berdasarkan apa membantumu? Dulu kalau bukan karena kamu hamil sebelum nikah, kakakmu bisa sampai ketakutan dan jatuh dari proyek? Mengobati kakinya, itu hutangmu padanya. Aku, Bu, istri, tadi main kartu menang banyak. Siang ini makan. kakimu. Kak, Bu dan kakak ipar bilang. Kamu terluka parah, sampai sulit berjalan? Aku baru sebentar pergi, kaki ini sudah sakit lagi. Ternyata kalian semua membohongiku. Aku membantu kalian selama ini. Karena kakak cacat kalian. Sudahlah, selama ini aku sudah membantu puluhan ribu. Berikan saja 100.000, cepat berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Karena dua anak haram ini, Wening semakin sulit dibodohi. Harus cari cara untuk menyingkirkan mereka. Kita semua adalah satu keluarga. Xiaoying, kamu ngapain sih heboh begitu? Kamu cuma mau uang kan? Aku punya car buat carry that. Kamu mau ngapain? Dengar-dengar, keluarga kaya raya Li mau pilih anak. Buat ikut pesta. Iya, katanya Nyonya Li udah gila pengen punya anak. Buat cari berkah dan punya anak, dia mau biayain sekolah beberapa anak. Anak siapa yang pekel terpilih? Itu rezeki nomplok banget. Bener banget. Lihat tuh rombongan mobil. Mobil keluarga Li udah dateng. Wah Pak Li, akhirnya Anda datang. Anak-anak yang Anda sebut udah ada di sini, silakan lihat. Oh. Adik-adik, siapa yang namanya Wen Yang? Wen Yang. Wen Yang di mana? Wen Yang. Anak ini, wajahnya persis kayak tuan muda waktu kecil. Pak Li, ayo main petak umpet, kalau harus jadi kuda-kudaan. Siap, ayo. Kamu siapa sih? Keluarga Li dari Haisheng. Itu kan keluarga terkaya? Jangan-jangan anak imut ini ada hubungannya sama keluarga Li. NAK. Namamu siapa? Aku Wen Yang, biasa mama panggil Yang Yang. Wen Yang. Kamu kemudian yang diterima di sekolah dasar Liwa, dengan pengecualian khusus. Aku kesini khusus buat kamu. Yang, Zhao Zhao. Kamu ibu dari Wen Yang? Iya, Ibu Wen, begini. Wen Yang ini pintar banget. Dia diterima di sekolah dasar Liwa dengan pengecualian khusus. Dan nyonya tua kami juga sangat mengaguminya. Sengaja menyuruhku menemui kalian untuk membiayai sekolahnya. Bagaimana? Pendapatmu? dibiayai sekolah. Berarti yang bisa sekolah? Wah, bagus banget. Terima kasih Nyonya Li. Walaupun mereka dibebaskan dari uang sekolah, tapi nanti kerja dan nikah juga butuh uang. Selama dua anak ini masih ada, Wening nggak bakal mau kasih kita uang dengan sukarela. Harus cepat-cepat diselesaikan. Tuan yang terhormat, kayaknya Anda salah. Mana mungkin pintar banget. Kakak ipar, kamu boleh memarahiku. Tapi jangan menghina Yang. Wen Ying, dulu kamu pernah bekerja di keluarga Li. Kamu pasti tahu akibatnya jika menipu keluarga Li. Anak jenius apa? Menurutku cuma suka membual. Jangan baik-baik, selagi masalah bilam besar. Lebih baik kamu mengaku sekarang, kalau sampai di depan Nyonya Li. Dan ketahuan bohong. Dia pernah kerja di Li Group, hamil sebelum nikah. Anaknya juga mirip sekali dengan tuan muda. Apa mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia? Tidak mungkin, tuan muda tidak pernah dekat dengan wanita, para sosialita. Dia tidak tertarik sama sekali, mana mungkin menyukai wanita desa yang tua dan kampungan. Tidak. Pasti aku yang terlalu curiga. Mama tidak bohong, aku memang jenius. Kalau kamu jenius, aku bidadari turun dari langit.
Sudah bilang tidak mau makan ini. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Aduh, Siapa yang berani bersikap kurang ajar seperti ini? Pergi sana. Anak ini persis seperti tuan muda waktu kecil. Seperti dicetak dari cetakan yang sama, mungkin benar keturunan Li. Yang terpisah dari keluarga. 3 hari lagi di pesta penyambutan. Harus mempertemukan nenek dan tuan muda dengan baik. Wanita 6 tahun lalu, masih belum ditemukan? Bos Lee, saya sudah memeriksa semua karyawan. Di perusahaan Anda yang seusia pada waktu itu. Termasuk tamu wanita yang datang ke perusahaan hari itu. Semuanya bukan orang yang Anda cari. Orang hidup yang baik-baik, mana mungkin hilang begitu saja? Bagaimana perbaikan rekaman CCTV? Koridor terlalu gelap hari itu, rekaman tidak jelas. Tapi tenang, saya sudah menghubungi tim teknologi terbaik dari luar negeri, segera ada hasilnya. Sebelum hasil resmi keluar, teruskan penyelidikan. Semua mantan karyawan wanita perusahaan. Yang masih bekerja tidak ada, cari yang sudah resign. Yang sudah resign, Yang umur 40-50 tahun juga harus diperiksa. periksa. Yang Zhao Zhao. Hari ini Nenek Li mengadakan jamuan untuk kita. Pesan Mama sebelumnya, sudah ingat semua? Ingat, aku dibayai oleh nenek. Harus bisa menyenangkan hati nenek. Ingat, kakak dibayai oleh nenek. Harus bisa menyenangkan hati nenek. Anak pintar. Zuang-zuang di rumah kami bisa makan 3 mangkuk besar dalam sekali makan. Bahkan anak babi tidak bisa makan sebanyak dia. Kakak ipar. Kenapa kamu di sini? Ada APA? Keponakan dari keluarga saya juga terpilih oleh keluarga Li. Kenapa tidak boleh datang? Kira-kira dengan dekat dengan keluarga Li, bisa langsung sukses? Ingin meninggalkan kami sendiri dan hidup enak? Jangan mimpi. Kakak, cucu kembar Anda ini sangat lucu. Apa cucu? Itu anaknya sendiri. Maaf ya, Tidak apa-apa. Ini memang anak saya sendiri. katanya hamil di usia tua risikonya besar, apalagi ini kembar. Sungguh tidak mudah. Ayah anaknya? Tidak ikut bersama kalian? Saya belum menikah. Umur 40 belum menikah? Aduh, maaf. Bos Lee, sungguh tidak enak hati. Banyak ini sifatnya seperti ibunya. Sama sekali tidak punya sopan santun, tadi bertengkar dengan tamu lain. Sekarang malah menyinggung Anda, tapi tenang saja. Saya akan segera mengusir mereka. Siapa yang berani? Berani mengusir tamu keluarga Li? Suara Bos Lee ini. Kok mirip dengan pria 6 tahun lalu ya? Maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Pergi. Dasar jalang, tunggu saja. Cari dokter keluarga, bawa anak ini untuk dibalut lukanya. Hari ini matahari terbit dari barat. Raja neraka pun bisa berbuat baik. Silakan ikut saya. Ayah. Apa kamu ayahku? Maaf ya, anaknya masih kecil belum mengerti. Ayo pergi. Aneh, tadi lihat gadis kecil itu menangis. Kenapa aku merasa sakit hati? Bos Lee, rekaman 6 tahun lalu sudah diperbaiki. Ayo, langsung kita lihat. Keluarga Li sudah lama tidak seramai ini. Rumah penuh enak-enak. Semuanya lucu-lucu. Melihatnya saja sudah senang. Kalau saja aku punya cucu yang menggemaskan seperti ini. Sudah cukup. Nyonya. Anak ini adalah wenyang yang Anda terima secara istimewa. Ini ibu dan adiknya. Halo Nyonya Li. Halo Nenek Li. Baik.
Miskin apapun jangan miskin pendidikan, kamu sebagai ibu memang bagus. Mulai sekarang, biaya sekolah keluarga kalian akan ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Lee. Benarkah? Terima kasih, Nenek Lee. Kembar ini lucu sekali, ayo cepat datang ke sisi nenek. Biar nenek lihat baik-baik. Anak ini, kok mirip sekali dengan Xiu Cheng waktu kecil. Nyonya Lee, yang nyangku sejak kecil patuh dan baik. Dia tidak akan melakukan pencurian. Kamu bilang dia mencuri, apa buktinya? Aku baru saja melihatnya. Memasukkan ke dalam tas. Nyonya Lee, buktinya sudah jelas, Nyonya Lee. Jangan sampai Anda tertipu oleh penampilannya yang dibuat-buat. Wen Ying ini hamil sebelum menikah. Sekolah dasar Li Hua hanya menerima siswa yang berprestasi dan berakhlak baik. Jika anak ini benar-benar mencuri, Li Hua pasti akan mencabut hak belajarnya. Kepala rumah tangga, bawa mereka pergi untuk diselidiki. Kehilangan Lee Group hanya akan merugikan para mitra. Ibu, jangan pusing lagi, nanti aku besar. Pasti akan bantu ibu mengelola perusahaan. Baik. Tunggu. Kenapa anak ini selalu mengingatkanku pada Xiu Cheng? Bos Lee, saat ini hanya bisa dipulihkan sampai tingkat ini. Petugas kebersihan. Jangan-jangan wanita malam itu adalah dia. Ayo, ke ruang pesta. Ya, Halo Tuan Muda. Berhenti semua. Ada apa? Dada sakit sekali. Zhao Zhao kambuh asmanya. Dia hampir tidak bisa bertahan. Aku mohon tolong selamatkan dia. Ada apa ini? Bos Lee, jangan sampai Anda tertipu olehnya yang terlihat. Menyedihkan ini, orang ini lesek. Li Cui Fang. Kalau ada apa-apa dengan anakku, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Cepat panggil dokter, kalau terlambat. Kalian semua bisa berhenti kerja. Kalau lebih lambat lagi, akibatnya tidak terbayangkan. Bos Lee, rekaman CCTV sudah keluar. Wen yang sama sekali tidak pernah masuk ke ruangan itu. Li Cui Fang yang menyelipkan konsol game ini ke tasnya diam-diam. Ternyata benar dia yang memfitnah, aktingnya bagus sekali. Kita semua tertipu, dapat saudara jahat seperti ini. Mereka bertiga benar-benar sial. Ronnie mengganggu wanita yang penting bagi Bos Lee. Sekarang dia benar-benar kena batunya. Li Cui Fang, berani-beraninya kamu di wilayah keluarga Li. Menyebar fitnah, anggap keluarga Li bodoh semua ya. Nyonya Lee. Aku? Bos Lee, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Tuan besar hati lapang, maafkan aku. Aku tidak bisa memutuskan ini. Tergantung korban mau bagaimana. Weneng, kamu gila. Aku ini kakak iparmu. Kakak ipar, Pa, kamu pembunuh. Ajar-ajar anakku ya. Cepat minta maaf ke anakku. Karena kamu anakku hampir mati. Kubunuh kamu. Minta maaf ke anakku. Kenapa kamu begini? Kenapa tidak mau minta maaf? Kubunuh kamu. aku salah. Aku sudah mengaku salah. Bawa Li Cui Fang pergi. Tangani sesuai aturan lama, asal masih bernafas. Siap. Kalian mau apa? Mau apa? Wenning, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bertahun-tahun dia membesarkan 2 anak sendirian. Ditambah ada saudara penghisap darah seperti ini. Bagaimana dia bisa bertahan ya? Pasien sudah tidak dalam bahaya, istirahat beberapa hari akan pulih. Bawa Zhao Zhao ke rumah sakit terbaik. Di seluruh Haicheng untuk pemeriksaan menyeluruh. Semua biaya ditanggung keluarga Li. Aku segera atur. Bos Lee. Anda ini Ini terjadi di wilayah keluarga Li, sudah seharusnya aku bertanggung jawab. Setelah Zhao Zhao sembuh, biarkan dia dan Nyonya bersekolah. Di Li Hua bersama. benarkah? Terima kasih, Bos Lee. Semua bilang Bos Lee tegas dan tidak berperasaan. Ternyata, dia cukup baik hati. Ngomong-ngomong, Wenning. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. 2 anak ini. Apakah mereka anakku?
Apa? Apa? Wanita di video itu, apakah itu kamu? Bukankah ini rekaman malam itu 6 tahun lalu? Jangan-jangan. Bos Lee adalah pria di malam itu? Jawab pertanyaanku. Wanita di video itu. Benarkah itu kamu? Dua anak ini. Benarkah mereka darah dagingku? Keluarga kaya sangat memperhatikan kesetaraan. Jika dia tahu, aku diam-diam melahirkan anaknya, pasti tidak akan diterima. Bisa jadi. Bahkan akan menyakiti Yang Yang dan Zhao Zhao. Bukan. Kamu yakin sekali? Hari itu adalah hari aku dipecat dari perusahaan Lee. Aku pulang sangat awal, tidak mungkin masih di kantor sampai larut malam. Jangan-jangan, aku salah mengenali. Memecatmu dulu adalah kesalahan perusahaan. Sebagai kompensasi, aku bisa mempekerjakanmu kembali di departemen logistik. Gaji 2 kali lipat. Tidak perlu. Setiap hari di bawah pengawasan Bos Lee. Bagaimana jika Yang Yang dan Zhao Zhao ketahuan? Gaji 50 juta per bulan, kerja ringan. Bos Lee, terima kasih atas kebaikanmu, tapi Gaji 80 juta per bulan. aku, bukan masalah uang. Gaji 100 juta per bulan, kerja 4 hari libur 3. Kerja sebagai petugas kebersihan. Yang Yang dan Zhao Zhao. Maaf, dia menawarkan terlalu banyak. Setelah mengumpulkan cukup uang untuk biaya kuliah kalian, ibu akan berhenti dari perusahaan Lee. Nyonya, gadis kecil itu sudah aman. Syukurlah. Jika benar-benar ada korban jiwa di pesta keluarga Lee, tentu akan memalukan. Benar. Tapi, Nyonya tua, belakangan ini, Tuan Muda sangat memperhatikan ibu dan dua anak itu. Apa maksudmu? Nyonya tua, tidakkah Anda merasa anak Wen Yang ini mirip sekali dengan Tuan Muda saat kecil? Dan Wen Ying sebelumnya pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Lee. Ini benar-benar. Kurang ajar. Kepala rumah tangga, keluarga Lee membayarmu mahal. Bukan untuk membuat cerita tentang anakku. Wening hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Mana mungkin jadi menantu masa depanku? Kalau kabar ini tersebar, di mana lednya mau ke keluarga Lee? Maaf Nyonya, mulutku terlalu lancang. Kedepannya jangan lagi bicara seperti ini. Ya. Pulanglah. Xiu Cheng selama ini tidak pernah dekat dengan wanita. Jangan-jangan dia memang punya kecenderungan khusus. Kalau sampai dia benar-benar membawa pulang wanita yang lebih tua, aku malah tidak bisa punya cucu. Tidak boleh. Selama anak ini belum melakukan hal yang keterlaluan, aku harus segera menempatkan seseorang yang cocok untuk menikah di dekatnya. Hello, Tant Lee, Chan Chan. Apa kamu mau bekerja di grup Lee? Ibu, semangat bekerja ya. Yana dan adik juga baik-baik saja di sekolah hari ini. Zhao Zhao dan kakak menunggu ibu pulang. Kak Ying, tertawa apa? Lihat, ini anak-anakku. Benarkah? Aku lihat dong. Lucu sekali. Tapi alis mata anak laki-laki ini, kok agak mirip Bos Lee ya? Jangan ngawur, mana mungkin. Kenapa kamu gugup? Aku sedang memuji anakmu. Bos Lee memang ngegak kamera. Tapi wajahnya sangat tampan. Aku belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari Bos Lee. Kamu tidak setuju? Bos Lee, rapat akan dimulai. 5 menit lagi. Bos Lee sukses di usia muda. Wanita muda sepertimu pasti menyukainya. Aku sudah tua, harus cari uang dan membesarkan anak. Mana ada waktu memperhatikannya? Bos Lee, rapat hari ini masih dilanjutkan? Boleh lihat sekali lagi. Lain kali saja. Kalian berdua, siapa yang mengizinkan bermalas-malasan saat jam kerja? Ini Yu Qingqian, kepala logistik baru di perusahaan, katanya adalah Nyonya Lee. Ditunjuk langsung, teman masa kecil Bos Lee. Kita tidak boleh macam-macam dengannya. Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatmu? Baru datang? Halo, Supervisor Yu. Saya petugas kebersihan baru. Bagaimana cara kerja departemen hari ini? Perempuan tua seperti ini saja bisa direkrut. Perusahaan Lee bukan panti jompo. Kok rasanya perempuan tua ini agak familiar ya? Angkat kepalamu. Kak dia? Kenapa bisa begini?
6 tahun lalu, aku susah payah mencari kesempatan untuk memberinya obat. Tapi perempuan tua ini lebih dulu. Setelah sekian lama, dia muncul lagi di perusahaan. Pasti datang untuk mengganggu kakak Shoucheng. Wenying ya. Cepat packing dan pergi. Kamu dipecat. Dipecat. Berdasarkan apa? Berdasarkan kamu malas kerja dan kebetulan ketahuan olehku. Sekarang jam istirahat siang. Dan hari ini aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek. Kalau sudah selesai bisa istirahat, lantai ini sudah disapu sekali. Tidak tahu menyapu kedua kali. Perusahaan mempekerjakanmu untuk bekerja, bukan bersantai. Dulu demi hidup, aku selalu mengalah. Tapi malah membuat dua anakku ikut menderita. Demi Yang dan Zhao Zhao. Aku tidak boleh lagi diperlakukan semena-mena seperti dulu. Supervisor Yu. Baru menjabat sudah menyalahgunakan wewenang, sembarangan memecat karyawan. Tidak takut Bos Li tahu dan marah padamu? Dasar perempuan hina, kamu cuma petugas kebersihan kecil. Siapa kamu? Berani menggunakan kakak Xiu Cheng untuk menekanku. Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran. Agar kamu tahu posisimu. Ada apa ini? Kenapa kamu bisa memukul orang? Memukulmu kenapa? Orang hina Superma. Aku sendiri yang turun tangan, itu sudah kehormatan untukmu. Ku beritahu, aku tidak hanya teman masa kecil Xiu Cheng, tapi juga calon menantu yang ditunjuk langsung oleh Nyonya Li. Dan calon istri CEO Grup Li. Di seluruh Grup Li, dari atas ke bawah. Aku bisa memecat siapa saja yang kuinginkan. Aku bisa memecat siapa saja yang kuinginkan. Apa maksud tatapanmu ini? Tidak terima? Tidak terima pun harus kamu terima. Yu kian-kian berani menyentuh orangku? Kamu minta izinku dulu belum? Dia orangnya dia? Jangan-jangan kakak Shoucheng tahu? Wenying adalah wanita itu malam itu. Yang semalam bersamanya. Nona Yu. Putri Wen Ying terluka di pesta keluarga Li. Bos Li ini menebus kesalahan. Jadi memanggilnya masuk perusahaan. Harusnya kamu jaga dia. Bukan malah menyusukannya. Ternyata cuma kebetulan. Aku bilang juga, malam itu gelap. Kakak Xiu Cheng juga sedang mabuk obat. Mustahil ingat wanita yang bersamanya. Kakak Xiu Cheng, yang malas ini. Si nenek tua yang kerja asal-asalan. Aku cuma bantu kamu menghajarnya sedikit. Lantainya disapu bersih. Tanaman hijau dipotong rapi. Barang di meja tertata rapi. Kalau ini disebut malas, kamu harus periksa matamu. Yu Kian-kian, aku masih ingat hubungan baik kedua keluarga kita. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau masih semena-mena, jangan datang kerja lagi. Kakak Shoucheng, aku. Kerjamu kurang sibuk? Pergi sana. Nona Yu, cukup sudah. Ayo pergi, cepat. Hari ini berkat kamu. Terima kasih. Bos Li terlihat dingin. Tapi sebenarnya, lumayan berperasaan. Bos Li. Ini di perusahaan. Kamu mau apa? Cuma periksa kerjaan. Kamu pikir apa? Aku. Kerja bagus. Mulai sekarang, kamu khusus bersihkan kantorku. Di perusahaan hanya ikut perintahku. Paham? Pak paham. Kantorku di sana, ikut aku. Aneh sekali, Bos Li begitu perhatian pada petugas kebersihan, sampai membelanya. Bisa bersikap kasar ke Yu Kian-kian, ya? Biasanya nggak pernah lihat Bos Li peduli sama siapa-siapa. Menurut kalian, jangan-jangan dia selingkuhan rahasia Bos Li? Udah deh, kalian terlalu banyak berasumsi. Umur si cleaning service itu hampir bisa jadi ibu kandung Bos Li. Kalau menurutku sih, 80% kemungkinan Bos Li benci sama Yu Kian-kian. Makanya dia bikin ulah kayak gini. Biar Yu Kian-kian malu aja kali. Kerjaan kurang sibuk ya? Cepetan balik ke tempat kerja. Pengen dipecat semua ya? Wenying si rubah tua itu, kalau dibiarkan terus mondar-mandir di depan kakak Xiu Cheng, pasti bakal ada masalah. Aku harus cari kesempatan. Buat usir dia dari perusahaan. Anda masih curiga kalau Wenying adalah wanita yang berhubungan satu malam dengan Anda waktu itu? Dia kan sudah menyangkal, lagi pula. Umurnya sudah 40-an, punya 2 anak. Nggak mungkin lah. Suruh investigasi ya investigasi. Malam itu 6 tahun lalu. Semua jejak pergerakan Wenying.
Tepatnya jam berapa dia meninggalkan kantor. Selengkap mungkin harus diperiksa. Siap, saya segera investigasi. Walaupun Wendy menyangkal, tapi setiap kali aku lihat, dua anaknya itu, rasanya akrab banget. Harus diselidiki sampai jelas. Bos Lee. Saya. Anda pernah menyelamatkan Zhao Zhao. Ini mangga kering buatan sendiri dari kampung halaman saya. Sebagai ucapan terima kasih. Lihat tuh. Dia berani menjilat Bos Lee di depan umum. Nekat banget sih. Cleaning service ini emang kelihatannya tua. Tapi masih lumayan cantik. Jangan-jangan dia beneran nggak tahu diri. Bermaksud menggoda Bos Lee? Mentimun tua dicat hijau. Kurang ajar banget. Lihat ekspresi Bos Lee. Sudah berubah. Jelas-jelas sudah marah. Wanita terakhir yang berani mendekati. Bos Lee. Sudah diusir dari Hai Cheng. Kita tinggal tunggu aja dia diusir. Maaf Bos Lee, saya kurang pertimbangan. Seharusnya nggak bawa ini untuk Anda. Jangan salah paham, saya nggak merendahkan Anda. Wening, kamu berani sekali ya. Kuma orang miskin yang makan buah kiring nyurhan bag ini. Kamu berani beraninya memberikan ini kepada Kak Xiu Cheng. Bahkan yang kamu berikan adalah mangga. Seluruh perusahaan tahu, Kak Xiu Cheng alergi terhadap mangga. Apa maksudmu sebenarnya? Maaf, aku benar-benar tidak tahu kamu alergi mangga. Maaf, Bos Lee. Kamu baru saja masuk perusahaan. Sudah berusaha mendekati Bos Lee. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku tidak. Bukan seperti itu. Sebelum mengincar orang lain, sebaiknya lihat diri sendiri dulu. Wening, buah kering murahan seperti ini. Apa kamu tidak tahu, semua buah di keluarga Lee dikirim langsung dari luar negeri, satu saja. Harganya tidak bisa kamu bayangkan. Sudah mengerti? Buah, sama seperti wanita, semakin segar semakin baik. Yang tua, kering, dan keriput seperti ini. Wening, kamu tidak benar-benar berpikir. Ada yang akan menyukainya, kan? Maaf, Bos Lee. Aku tidak mempertimbangkan dengan baik. Kak Xiu Cheng. Menurutku karyawan yang tidak bermoral seperti ini sebaiknya dipecat. Banyak karyawan yang melihat ini. Kak Xiu Cheng, jika kamu memihaknya, nanti perusahaan bisa terbentuk budaya yang buruk. Cukup. Sebelum aku marah, cepat pergi dari sini. Dengga, Wening, Kak Xiu Cheng, menyuruhmu membereskan barang dan pergi. Yang kumaksud adalah kamu. APA? Yukian, mulai besok. Kamu tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Kak Xiu Cheng, aku bekerja di perusahaan ini. Adalah Ibu Li yang mengatur sendiri, kamu juga tahu. Maksud beliau, apakah kamu benar-benar mau demi wanita ini? Berseteru dengan Ibu Li? Yukian tidak perlu diintervensi orang lain. Pergi. Wenying, kamu tunggu saja. Aku tidak akan tinggal diam. Bos Li sampai memecat Yukian hanya demi seorang petugas kebersihan. Meski sudah berumur, tapi masih cantik. Wen Emma. Bos Li? Pasti benar. Kita harus lebih baik padanya mulai sekarang. Berikan padaku. Apa? Bos Lee. Bukankah ini hadiah terima kasih untukku? Enak, terima kasih. Bukannya Bos Lee alergi mangga? Kenapa dia makan keripik mangga yang diberikannya? Bos Lee, jangan-jangan dia kerasukan? Bos Lee, bukankah kamu alergi mangga? Cepat keluarkan. Minum obat saja sudah cukup. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Aku belum pernah melihat Bos Lee seperti ini. Bos Lee, kenapa dia begitu baik padaku? Hei, Bibi Lee. Kakak Xiu Cheng demi wanita tua itu. Sampai-sampai memecatku. Anak ini memang keras kepala. Aku juga tidak bisa mengendalikan pikirannya. Menempatkanmu di perusahaan. Sudah batasnya. Sisanya, tergantung usahamu. Kalau kamu tidak bisa membuatnya senang, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi Lee. Bisakah kamu, Tian? Karena Xiu Cheng sudah memecatmu, jangan datang ke perusahaan lagi. Kalau dia melihatmu lagi, dia akan semakin kesal. Bibi Lee. Xiaolan Wening. Dalam 3 hari, kalau aku tidak mengusirmu dari Hai Cheng,
Aku tidak akan memakai margayu lagi. Para orang tua, sekarang bisa mengajak anak-anak untuk aktivitas bebas. Baik, para orang tua dan anak-anak, silakan ikuti guru ke sini. Mama, aku mau dapat yang pertama. Ayo, kita ke sana. Ayo, Mama. Kita pergi bersama. Kita ke sana. Hal, Yang, Zhao Zhao. Orang tua kalian di mana? Guru. Ibuku sibuk dan lelah, baru bisa datang sebentar lagi. Baik, guru akan menemanimu menunggu, ya? Yang. Zhao Zhao. Mama. Maaf, Mama terlambat. Karena orang tua sudah datang, ayo ikut kegiatan. Terima kasih, Bu Guru. Wah, ini bukan Wen Ying? Nona Yu. Kenapa kamu di sini? Keluarga Yu adalah salah satu pemilik sekolah Lihua. Aku datang untuk inspeksi kegiatan sekolah. Ada masalah? Boss Lee, Kitimyo. Wanita malam ITU. Sangat mungkin adalah Wen Ying. And the Lehate. Aku cek lagi rekaman CCTV perusahaan. Ternyata semua karyawan setelah pulang kerja. Hanya Wen Ying yang masih menyapu toilet sendirian. Tapi waktu pasti pulangnya tidak bisa dipastikan. Sudah jam pulang, masih menyapu toilet di perusahaan. Ini. Mungkin diperintah supervisor kebersihan, dia tidak bisa menolak. Cari supervisor itu. Aku pasti itu. Pulang. Nona Yu. Setiap orang berhak mengubah nasibnya sendiri. Kenapa anak tukang bersih-bersih? Tidak boleh sekolah di tempat bagus? Nona Yu, kehadiranmu menyinari sekolah untuk inspeksi. Kepala sekolah, SD Lihua adalah proyek favorit Nyonya Li. Kalau tidak bisa mengurus, lebih baik tidak usah. Maksudmu apa ini? Kalau Nona Yu merasa mereka tidak layak, aku akan suruh orang usir mereka. Satpam. Ini penyalahgunaan wewenang. Kami masuk. Lewat jalur resmi, tidak melakukan kesalahan. Kenapa harus dikeluarkan? Wen Ying, 40 tahun hidupmu sia-sia. Peduli apa kamu? Masuk Lihua lewat jalur resmi, asal aku suka. Siapapun bisa aku keluarkan. Punya uang dan kuasa, bisa semena-mena. Terakhir aku marah, bikin adik sakit, ibu tersakiti. Kali ini, aku harus lebih bijak. Ibu, ayo kita pergi. Yang bisa sekolah di tempat lain. Zhao Zhao juga, asal bersama ibu. Zhao Zhao mau sekolah di mana saja. Yang, Zhao Zhao. Ibu tidak mampu, tidak bisa beri kalian hidup mewah. Tapi ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan masa depan yang cerah bagi kalian. Nona Yu, apa yang harus kami lakukan agar kedua anak ini bisa tetap tinggal di Lihua? Saya ini sebenarnya tidak terlalu kejam. Lihat tanah kosong ITU nanti. Akan ada lomba lompat tali di sana kalau kamu bisa bertahan sampai akhir. Menggalakan orang tua lain saya akan bermurah hati. Membiarkan kedua anak liar ini tinggal. Saya ingin lihat apakah kamu bisa bertahan sampai lomba selesai. Ibu jangan pergi, cuacanya terlalu panas, kamu bisa heat stroke. Zhao Zhao tidak jadi tinggal. Ibu jangan setuju terlalu panas. Yang dan Zhao Zhao begitu baik. Saya tidak boleh membebani mereka yang anak baik. Zhao Zhao juga baik, ibu pasti bisa. Kalian tunggu di sini dengan baik, ibu segera kembali. Anak-anak harus pemanasan dulu ya. Semangat ibu. Enggak, jangan sampai gerak. Semangat ayah, semangat ibu. Wening saya tambahkan. Obat pengganggu irama jantung di airmu kalau olahraga keras bisa mati mendadak. Tunggu saja masuk neraka. 2 menit lagi lomba, dimulai, para orang tua harap bersiap. Sama ibu. Sebentar lagi mulai. Ada apa ini di antara peserta orang tua kok? Ada yang umurnya sudah tua begini. Anak siapa ini suruh neneknya ikut lomba lompat tali. Apa nenek tadi saya dengar? Ya, ibunya anak itu nggak mikir apa. Udah 40 lebih masih mau hamil, 40 lebih baru hamil. Waktu anak dewasa dia udah jadi nenek-nenek. Baru kuliah udah harus rawat ibunya ya. Nggak mikirin anaknya sama sekali. Waktu lomba tiba. Para orang tua bersiap 3-2. Hik. Melay. Bos Lee orangnya sudah datang. Bos Lee ada perlu APA dengan saya. 6 tahun lalu malam Wening dipecat. Kamu yang suruh dia tinggal bersihkan toilet perusahaan. Sudah lama sekali. Kok tiba-tiba Bos Lee tanya ini? Supervisor Song lebih baik jujur saja. Kalau berani menyembunyikan satu kata pun. Enggak berani sembunyiin. Malam itu aku yang nyuruh Wen Ying ngebersihin toilet, besoknya pas dateng lihat dia udah ngebersihin semua toilet di gedung. Kalau dihitung waktunya, pasti kerja sampai subuh. Jelas-jelas baru pulang subuh, tapi bohong bilang mau pulang cepat. Dia bohong buat apa sih? Pak Lee. Walaupun aku emang nyuruh dia kerja lebih dikit, tapi Wen Ying juga nggak sebaik itu kok.
Dia suka banget cari untung kecil sebelum pergi. Dia malah nyolong sikat toilet kantor kita. APA? Sikat toilet? Pak Lee, kok di depan kantor Anda ada? Sikat toilet ya? Pak Lee, 6 tahun lalu pas aku ke kantor cari Anda. Nemu sikat toilet di depan pintu Anda. Kalau gitu, wanita malam itu, ternyata dia. Sebelumnya udah diselidiki. Wen Ying belum pernah menikah. Selama ini juga nggak ada pria lain. Usia Wen Yang dan Wen Zhao pas 5 tahun. Mereka sangat mungkin anakku. Selamat ya Pak Lee, Anda punya anak. Langsung dapat 2 sekaligus. Nenek udah lama banget nunggu cucu, kalau tahu. Anda punya anak kembar, pasti seneng banget. Bener juga katamu. Cepetan kasih tahu ibu berita bagus ini. Iya. Wen Ying sama anak-anaknya lagi ngapain ya? Hari ini hari keluarga di SD Lihua. Mungkin mereka lagi ikut acara. Ayo, kita lihat. Ibu semenjak. Baru 3 menit lewat. Semua orang tua semangat ya. Aneh, aku baru lompat bentar udah nggak kuat. Jantung berdebar kencang, staminaku nggak seburuk itu. Kan udah ku bilang, udah tua pasti nggak kuat. Dia aja udah hampir seumuran ibu mereka. Mana mungkin bisa menang? Katanya hamil duluan, kasihan anaknya. Nggak punya bapak udah kasihan, ibunya malah bikin malu di acara keluarga. Parah. Sudah 10 menit lewat. Orang tua tahan ya. Ada apa ini? Kenapa jantungku sakit banget? Ibu, Kenapa pingsan? ibu, kenapa denganmu ibu? Apa yang terjadi? Aku tahu. Bosley, ibu dan anak kuning mengalami masalah. Sepertinya karena Nona Yu. Apa? Segera ke sana secepat mungkin. Yu Kian, kalau ada apa-apa dengan mereka berdua, aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Ya, Wen Ying, inilah akibatnya. Merebut kakak Xiu Cheng dariku. Pergi saja dengan tenang. ada masalah di acara hari keluarga. Kalau tersebar, Lihua bisa hancur. Cepat panggil ambulans. Kepala sekolah, apakah kamu ingin mengundurkan diri lebih awal? Nona Yu, ini nyawa manusia. Ibuku dan Nyonya Li adalah sahabat sejak kecil. Dia memperlakukanku seperti anak kandungnya sendiri. Maaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku dokter, biar aku lihat. Sepertinya serangan jantung mendadak. Kalau tidak segera ditangani, akan terlambat. Anak ini terlalu malang. Lahir tanpa ayah, sekarang ibunya juga meninggal. 2 anak ini nanti. Hanya selesai dibantu Tuhan. Ja, Bawa Yu Kian pergi. Kalau ada apa-apa dengan Wen Ying dan anaknya, dia harus bayar dengan nyawanya. Kakak Xiu Cheng, kakak Xiu Cheng, dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Aku adalah calon menantu yang ditunjuk Nyonya Li. Kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kakak Xiu Cheng, lepaskan aku. Maaf, aku terlambat datang. Bos Lee. Ini mungkin efek sebelum mati. Aku berhalusinasi. Apa hubungan mereka berdua? Selisih usia mereka besar sekali. Semua pemimpin sekolah yang hadir hari ini, dipecat semua. Catat nama mereka di daftar hitam, kedepannya di semua perusahaan. Milik grup Lee tidak akan direkrut selamanya. Ya. Ayah, kakak dan ibu tidak akan ada APA pikan? Tidak, selama ayah ada, tidak akan ada apa-apa dengan mereka. Ayah mengaku ayah benar-benar. Ayah Zhao Zhao dan kakaknya? Ya, dulu. Ayah minta maaf padamu, setelah penyakit ibu dan kakakmu sembuh. Ayah akan menjemput kalian pulang dan memberikan kompensasi yang baik, oke? Pasien sudah lepas dari bahaya, tapi masih perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Orang dewasa dan anak semuanya baik-baik saja. Bos Lee tidak perlu khawatir. Terima kasih. Apa daya tarik wanita tua ini? Bisa membuat kakak Xiu Cheng tergila-gila. Bahkan tidak keberatan dia membawa 2 anak bawaan. Tidak bisa, aku harus memberitahu Bibi Li tentang ini. Dia sangat menginginkan cucu kandung. Kalau tahu anaknya, presiden perusahaan Li yang terhormat.
Bersedia dengan rela membantu membesarkan anak orang lain. Pasti tidak akan membiarkan Wening begitu saja. Kenapa belum sampai juga? Pedal gas itu bukan hiasan. Ayo injak, mengemudi pelan-pelan begini. Apa kamu ingin menggilas semua semut di jalan? Nyonya, aku tahu Anda panik, tapi jangan panik dulu. Tuan kecil dan nona kecil tidak akan hilang. Lejipila. Kita bahkan belum keluar dari garasi. Aku tidak peduli, akhirnya punya cucu laki-laki dan perempuan. Aku ingin segera melihat mereka. Hello, Nenek Lee. Hello. Waktu itu aku berpikir, alangkah indahnya jika aku juga punya sepasang cucu kembar. Yang pintar dan penurut seperti ini. Hei, ternyata mimpi indah itu menjadi kenyataan, benar-benar berkah dari langit. Yang memberkati keluarga Lee, cepat jalan. Sial, kenapa bahkan Bibi Lee tidak mengangkat telepon? Kenapa cucu kesayanganku harus ke rumah sakit? Nyonya, sepertinya ini ruangannya. Chan, kenapa kamu juga di sini? Bibi Lee, Ana, Wening dan anak haramnya terluka. Bahkan Bibi Lee sampai terganggu dan datang langsung ke rumah sakit. Bibi Lee, Anda harus mengurus ini. Kau Chan, sudah dibutakan oleh wanita tua Wening. Bahkan berani mengancam akan mengambil nyawaku di depan umum. Kalau ini tersebar, akan hancur berantakan. Apakah Wening, karena sudah melahirkan keturunan keluarga Lee, sekarang mulai semena-mena dan berbuat sewenang-wenang? Awalnya karena mempertimbangkan dua anak ini, aku ingin memperlakukannya dengan baik. Sekarang jelas, wanita ini tidak bisa dibiarkan. Jangan khawatir, aku dan ibumu adalah sahabat dekat. Aku pasti akan melindungimu. Tidak akan membiarkan anak itu, Xiu Cheng, bertindak semaunya. Terima kasih, Bibi Lee. Wening, kau pikir dengan sedikit. Tricoter. Bisa merebut kakak Xiu Cheng? Mimpi. Bibi Lee pasti tidak akan berpihak padamu. Ayo pergi. Cepat masuk lihat anaknya. Sini. Ada apa ini? Bagaimana bisa terluka seperti ini? Bibi Lee, itu semua gara-gara wanita tua itu. Sudah tua tapi tidak tahu diri. Memaksa ikut lompat tali di sekolah. Kuah kepanas begini. Kekurangan tenaga sampai pingsan. Itu salahnya sendiri. Anaknya juga jatuh karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Aku cuma inspeksi ke sekolah. Mereka terluka. Tidak ada hubungannya denganku. TAPI Wenying. Dia malah menuduhku yang melakukannya. Bahkan menghasut kakak Xiu Cheng untuk menyalahkanku. Yang jatuh? Paratidak? Kata dokter, tidak apa-apa. Kalau Zhao Zhao? Bagaimana Zhao Zhao? Nenek, Zhao Zhao tidak apa. Suka kalau tidak apa. Kok Bibi Lee begitu? Peduli pada dua anak manis ini. Lihat anak-anak saja tidak bisa diam. Bibi Lee, jangan sampai kau tertipu oleh sifat baik mereka bertiga. Wening itu wanita tua. Pria yang mau bersamanya sampai punya anak. Anaknya yang manis ini pasti juga tidak baik. Dime kau. Tidak sopan. Dulu tidak kulihat. Yu Qian seburuk ini. Nenek sangat sedih. APA? QQ? Aku tidak salah dengar? Dua anak liar ini. Ternyata anak kakak Xiu Cheng? Bisa sampai terluka seperti ini, Wening juga. Tidak becus jadi ibu. Setelah dia sadar, beri dia uang dan usir saja. Jangan usir Mama. Anak terluka bukan salah Wening. Apa yang kau lakukan tadi? Jelaskan semuanya pada ibuku. Kalau berani berbohong sedikit, kau tahu akibatnya. Sudah cukup, Li Xiu Cheng. Apa bagusnya Wening? Kenapa kau bersekongkol dengannya? Untuk menyakiti Kian? Jangan lupa. Umurnya sudah bisa kau panggil Bibi. Bu, cucumu jatuh. Ini pasti ulah Kian. Kamu masih membelanya. Apa maksudmu? Wening Wening pingsan. Yu Kian yang menaruh racun di airnya. Apa yang dikatakan Xiu Cheng benar? Bibi Lee, pergilah padaku, bukan aku. Kalau Nona Yu merasa aku menuduhmu, mending kita lapor polisi saja. Hukuman untuk percobaan pembunuhan, aku tak perlu jelaskan lagi kan? Jangan, Bibi Lee, kamu yang melihatku besar. Kamu tahu sifatku, benar bukan aku yang melakukannya. Aku percaya Kian, dia bilang bukan dia. Pasti bukan dia, kepala rumah tangga, lapor polisi. Biar polisi selidiki sampai jelas, agar anakku tak jadi korban cinta buta. Dan menuduh orang tak bersalah. Baik, aku segera pergi. Jangan pergi. Kalau bukan kamu, kenapa panik? Aku, apa yang harus kulakukan? Wening si jalang ini. Betapa beruntungnya dia, hanya sekali 6 tahun lalu. Dia langsung melahirkan anak kakak Xiu Cheng. Bibi Lee. Aku hanya terlalu mencintai kakak Xiu Cheng.
Aku cak Wening. Merusak nama baik kakak Xiu Cheng. Jadi aku sempat kehilangan akal. Sekarang aku sudah sadar, maafkan aku. Yu Chen, yang meniki di kekuku. Benar-benar kamu? Aku? Dasar Yu Chen. Berani-beraninya menyakiti cucuku, kamu benar-benar nekat. Aku juga tak tahu mereka adalah. Anak kakak Xiu Cheng. Li In, Ya, mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Yu. Untuk Yu Qianqian, tangani sesuai aturan lama. siap. Nona Yu, silakan pergi. Lepaskan aku. Bibi Li, kamu dan ibuku sahabat lama. Atas nama ibuku, Tolong bicarakan dengan kakak Xiu Chen. Minta ampun. kalau dia pakai caranya padaku, aku benar-benar tak bisa hidup. Yu Qianqian, aku melihatmu besar. Aku selalu kira kamu anak baik. Dulu bahkan mempertemukanmu dengan anakku. Tak kira kau begitu kejam. Wanita berhati ular sepertimu, mustahil bisa masuk. Kyliargali. Lebih baik kau sadar diri. Nona Yu, lebih baik ikut aku dengan baik. Bos Li sudah sangat bermurah hati padamu. Kuberitahu, jika hari ini Wen Ying dan anaknya benar-benar celaka, mungkin kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut. Hancur, semuanya hancur. Wen Ying, setelah kau bangun, kita menikah ya. Boss Li, ahem. Masuk, Bos Li ada dokumen yang perlu kau tanda tangani. Aku segera ke sana. Bos Lydia. Ternyata masih punya sisi lembut seperti ini. Coba cicipi. Pelan-pelan minumnya. Tak ada yang berebut denganmu. Terima kasih Bos Li, biar aku sendiri saja. Pimpinan Li Hua juga mengalami pergantian besar. Yang dan Cao Cao ke depannya. Bisa pergi sekolah dengan tenang. Terima kasih Bos Li. Tapi, kurasa ini masih belum cukup. Aku memutuskan. Untuk mengumumkan identitas kedua anak ini, lebih baik. Kita lakukan di acara pertunangan kita. Acara pertunangan. Bos Li, apakah kau salah paham padaku? Aku. Wen Ying, sampai kapan kau mau menyembunyikannya dariku? Diam-diam melahirkan anakku, sekarang sudah kutemukan. Jangan harap kau bisa pergi lagi. Aku. Wen Ying, acara pertunangan. Akan kujadwalkan sebulan lagi, saat itu aku akan mengundang seluruh tokoh terkemuka Hai Cheng untuk secara resmi mengumumkan identitas kedua anak. Aku tidak setuju. Nyonya lihat ini. Xiu Cheng, kau ingin menebus kesalahan padanya, aku bisa mengerti. Tapi sebagai direktur Li Group, menikah. Ini adalah hal besar yang bisa mengguncang seluruh kota. Apa kau benar-benar ingin menikahi wanita yang usianya hampir? Seperti ibumu, membuat seluruh tokoh kota menertawakan keluarga Li. Aku bebas menikahi siapapun, tak ada yang boleh ikut campur. Orang lain? Aku ini ibumu. Justru karena kau ibuku, aku memberitahumu beberapa hal. Aku mencari selama 6 tahun baru bisa menemukan Wen Ying. Kedepannya, aku tak akan pernah melepas tangannya lagi. Seumur hidup, hanya dia yang akan kujadikan istri. Kau, anak durhaka. Kau benar-benar ingin membuatku mati marah. Li In. Ya. Antar nyonya tua pulang. Baik Nyonya, lebih baik Nyonya pulang dulu. Kamu benar-benar. Li Xiu Cheng, aku ini ibumu sendiri. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Apa kau ingin melawan alam? Nyonya tua, tenang dulu. Sebenarnya, menurutku, Wen Ying ini, meski usianya sedikit lebih tua, tapi dari sikap dan tutur katanya, dia orang yang baik hati. Lembut dan sopan, wajahnya juga cantik. Apalagi, dia adalah ibu kandung dari si kecil dan nona kecil. Sudahlah, mengingat karakter Xiu Cheng. Begitu dia memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa mengubahnya. TAPI. Ini menyangkut penerus grup, kita tak boleh lengah sedikit pun. Begini saja, sebelum identitas kedua anak itu diumumkan resmi. Kau lakukan tes DNA. Aku harus melihat. Laporan tes hitam di atas putih baru bisa tenang sepenuhnya. Baik, Nyonya. Akan segera ku selesaikan. Wening Xiaolan, kau yang membuatku seperti ini. Tunggu saja, aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Kepala rumah tangga Li, untuk APA dia ke sini? Tes DNA? Apa Nyonya Li curiga? Ada masalah dengan hubungan darah kedua anak itu? Baru saja mengantuk, langsung ada yang bantal. Wen Ying, kali ini kau benar-benar tamat. Benar-benar tidak mau istirahat beberapa hari lagi? Sebenarnya, asal kau mau, aku bisa terus menanggungmu.
Membuatmu menjadi nyonya kaya paling bahagia di seluruh Haicheng. Diam di rumah juga bosan, lagi pula sekarang kerja tidak melelahkan. Baiklah. Hubungan kita belum diumumkan. Tidak baik dilihat orang kantor. Aku turun dulu, kau menyusul nanti. Apa kau lupa sesuatu? Mobile Boss Lee. Xiaoying. Kok naik mobil Bos Lee ke kantor? Pantasan lama tidak menghubungi keluarga. Ternyata sudah meraih orang penting. Ayo, kita meraup keuntungan darinya. Oh, Kak Ying, lama tidak bertemu. Kok wajahmu semakin segar? Bodoh, lihat ini apa? Kak Ying kita. Ini dia jodoh yang sebenarnya. Kak Ying, cincinnya sudah dipakai. Kapan acara pernikahannya? Jangan lupa bagi-bagi permen nikah ya. Wen Ying, ada yang cari kamu di luar. Kakak ipar. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Wen. Kalian cari aku untuk apa? Wah, baru dapat jodoh orang kaya. Langsung lupa daratannya. Weneng, tidak ada orang si jahat kamu. Aku jahat? Tentu saja. Kamu hitung sendiri, sudah berapa lama tidak mengirim uang ke rumah? Terakhir kali kamu suruh Bos Lee cari orang. Memukuliku sampai seperti ini, hampir kehilangan nyawa. Kakakmu dan ibumu sakit-sakitan, kami bertiga. Berobat, beli obat, cek kesehatan, semuanya butuh uang. Uang ini harus kamu yang tanggung. Xiaoying, kamu kan sudah bersama Bos Lee. Pasti dia kasih kamu banyak uang, kami tidak akan mempersulitmu. Kasih kami beberapa juta dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau uangnya habis, kami minta lagi. Wah, siang bolong sudah mulai ngayal ya. Dasar perempuan lisik. Kira-kira jadi burung dara bisa berubah jadi phoenix ya? Kalau kamu tidak kasih uang, kami akan langsung lapor ke Bos Lee. Bilang kamu hamil sebelum menikah, suka main-main, sampai kena penyakit. Lihat saja dia masih mau menerimamu atau tidak, HMPH. Kalian keterlaluan. Boss Lee. Sesuai perintah Anda, tim pesta kelas dunia sudah tiba di Haicheng. Bunga-bunga untuk pesta, semua mawar impor dari Bulgaria. Dikirim via udara, untuk perhiasan Nona Wen. Dibuat khusus oleh brand mewah Paris. Sedang dalam perjalanan pengiriman. Baik, pastikan semuanya. Di pesta pertunangan nanti, aku tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Mengerti. Hester pernah ngedabetalkan sekarang juga. Li Xiu Cheng, lihat baik-baik. Ini wanita yang selama ini kamu idamkan. Wen Yang dan Wen Zhao, bukan anakmu. Sudah kubilang sejak dulu, Wen Ying itu bukan orang baik. Hanya karena anakmu mirip sedikit denganmu. Berani mengaku sebagai keturunan keluarga Li. Sungguh tidak tahu diri. Penipu seperti ini. Masih setia padanya, bahkan mau menikahinya. Mau mewariskan seluruh perusahaan Li pada anak haramnya. Bos Lee, sekarang kita bagaimana? Batalkan pesta petunangan, suruh Wen Ying. Dan dua anak haram itu keluarga Li, keluarga Haicheng. Jangan pernah kulihat lagi dia. Aku tidak percaya. Aku cari Wenning sekarang, ku minta dia katakan langsung padaku. Kalau tidak, aku tak percaya dia menipuku. Sudahlah. Biarkan dia konfirmasi sendiri juga baik. Kalau tidak, otak sinta buta ini tak tahu. Dibohongi sampai kapan? Jangan banyak omong, cepat kasih uang. Kalau tidak, aku cari Bos Lee sekarang. Boleh. Kamu pergi bilang sekarang. Lihat Bos Lee percaya kalian atau tidak. Kenapa? Wenning kok sama sekali tidak takut. Malah berani sekali. Ah ya, 6 tahun lalu, Wen Ying kebetulan kerja di perusahaan Li. Jangan-jangan dua anak haramnya.
adalah anak Bos Li? Kalau benar begitu, aku untung besar dong. Xiao Ying, katakan jujur pada kakak ipar. Wen Yang dan Wen Zhao, apakah anak Bos Li? Apa? Keluarga Li itu keturunan tunggal 18 generasi. Kalau dua bocah itu benar anak Bos Li, perusahaan Li Group nanti jatuh ke tangan kita. Aku segera jadi orang terkaya Hai Cheng. Tidak boleh. Aku tidak boleh merepotkan Li Xiu Cheng. Jangan sampai kakak ipar tahu ayah anak-anak adalah dia. Kalian semua salah tebak. Ayah kedua anak ini bukan Bos Li. Ayah kedua anak ini bukan Bos Li. Ayah anak-anak itu seorang penjudi. Di luar berjudi hutang banyak, semua tabunganku. Untuk bayar hutangnya, sampai sekarang masih hutang jutaan. Kamu. Jadi jangan harap minta uang padaku, aku juga tidak punya uang. Aduh, APA? Wening, kamu gila ya? Penjudi itu bertahun-tahun tak pernah muncul. Kamu malah bantu dia bayar utang judi. Lagi pula dia ayah dari 2 anak, masa aku bisa nggak peduli? Gila banget sih. Pria liar yang kamu sebut, jangan-jangan itu Liu Erniu yang dari kecil bareng kamu di kampung kita? Iya, dia itu. Aduh, dia kan paling miskin di kampung kita. Sekarang dia juga punya utang judi. Wen Ying, otak kamu kemakan keledai ya? Dasar pembawa sial. Pokoknya aku sekarang nggak punya uang. Kalau kalian masih punya uang lebih, mending pinjamin aku buat nutup sementara. nggak ada. Sepeser pun nggak. Wen Ying, kamu kan mau putus hubungan sama kami? Baiklah, kami yang putus sama kamu. Jangan harap aku bakal bayarin utangmu. Ayo, pulang. Wening, aku tulus padamu. Masa sih kamu? Selama ini cuma bohong sama aku? Ini keluarga yang dulu kubantu sepenuh hati. Begitu aku kena masalah, mereka lebih cepat daripada siapapun buat lepas tangan. Mulai sekarang, aku hidup sendiri. Dan yang Zhao Zhao. Bos Li, kenapa kamu di sini? Bos Li, ini kan perusahaanmu, kamu mau apa sih? Yang dan Zhao Zhao. Itu anak kamu sama pria yang mana? Apa? Li Xiu Cheng, kamu gila ya? Aku cuma punya kamu satu pria. Mereka jelas anak kamu. Ini mau kamu jelasin gimana? Tidak ada hubungan darah. Nggak mungkin. Laporan ini pasti salah. Ayah kedua anak ini bukan Bos Li. Wening, perkataanmu yang mana yang benar? Yang mana yang bohong? Kamu nggak percaya aku? Li Xiu Cheng. 6 tahun lalu kamu yang diracun, lalu mendekati aku. Selama ini aku sendirian ngurus 2 anak. Aku nggak pernah mau numpang pamor keluarga Li. Li Xiu Cheng, kamu pikir baik-baik sendiri. Aku benar-benar orang yang... Berusaha mati-matian untuk menikah dengan keluarga kaya? Baiklah. Aku percaya padamu. Kalau begitu aku pergi kerja dulu. Tunggu. Siapa Liu Erniu? Apa? Tadi kakak iparmu bilang, kalian tumbuh besar bersama. Apakah dia cinta pertamamu? Liu Erniu cuma tetanggaku. Selama ini, selain kamu, aku tidak punya hubungan dengan pria lain. Ini katamu sendiri. Dulu tidak ada, kedepannya juga tidak boleh ada. Wening. Mulai sekarang. Kamu hanya boleh punya aku satu. Sudah.
Aku pergi kerja dulu. Bos Lee, karena kamu dan Nona Wen sudah bicara terbuka, maka laporan identifikasi ini Harus membuatnya dan dua anak itu bisa berdiri tegak di keluarga Lee. Ini tidak bisa dibiarkan tidak jelas. Di sisi nenek. Juga butuh penjelasan. Kamu pergi lagi ke Kuan Hai Cheng. Lembaga identifikasi paling berwibawa untuk melakukan tes DNA sekali lagi. Kali ini, pastikan untuk memantau seluruh proses. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya. Sialan Wening, bahkan seperti ini pun tidak bisa menjatuhkannya. Sepertinya aku harus cari cara yang lebih kejam. Untuk menginjaknya ke lumpur, membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Sialan benar. Jauh-jauh datang ke kota, tidak dapat uang sepeser pun. Malah keluar ratusan untuk ongkos. Ini sudah kaya. Masih menyantuni orang miskin, inilah adikmu yang sukses. Jangan pukul, jangan pukul. Saya keluar sampel. Aku menikah denganmu, benar-benar sial 7 turunan. Mau uangnya? Bantu aku lakukan sesuatu, berapapun kalian minta aku bisa kasih. Wening, besok. Kakak Xiu Cheng akan melihat langsung. Kamu bermesraan dengan mantan kekasih, aku tidak percaya. Dia masih mau menikahimu. Halo, Wening, ibumu sudah tidak kuat lagi. apa? Xiaowing, dulu kakak dan kakak ipar salah padamu, tapi ibumu. Tetap ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Kamu harus datang menemuinya untuk terakhir kali. Alamat sudah dikirim, cepat datang. Halo kakak ipar. Bukannya katanya ibu sakit parah di rumah sakit? Kenapa malah di hotel? Jangan banyak bicara, cepat masuk. Apalagi rencana jahat kalian? Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Datang dulu. Bicaranya nanti kalau sudah ketemu. Aku tidak peduli lagi, aku mau pulang. Bos Lee, hasilnya sudah keluar. Kali ini pasti tidak salah. Yang Tian Xiao Xiao adalah anak kandungmu. Aku juga sudah cek rekaman kamera rumah sakit. Pernah menyelinap masuk ke bagian identifikasi. Dia pasti sudah memanipulasi bahan identifikasi pertama. Ternyata, Wening tidak membohongiku. Yang dan Zhao Zhao adalah anakmu dengan pria mana? Kali ini aku yang membuatnya tersakiti. Di mana dia sekarang? Aku ingin meminta maaf padanya. Ini. Staf kebersihan bilang, dia menerima telepon lalu terlihat panik. Tidak ganti baju, langsung pergi tanpa izin. Wening selalu profesional. Kalau bukan karena terpaksa, dia tidak akan pergi tanpa izin. Dia pasti dalam masalah. Ini. Aku segera menyuruh orang mencari. Segera, kerahkan semua tenaga, cari di seluruh kota. Harus temukan dia. Ya. Dengar, Tidak masuk. jangan halangi aku. Hari ini aku harus bertemu kakak Xiu Chen. Maaf, Boss Lee. Kau Xiu Chen. Aku ada hal penting, kalau tidak didengar. Akan menyesal seumur hidup. Kalian keluar dulu. Yu Qian. Aku ingat sudah bilang padamu. Kamu tidak diizinkan lagi muncul di Haicheng. Kakak Xiu Chen, semua yang kulakukan ini. Semua untukmu. Hari itu aku melihat Wening bersama pria tua. Hatiku curiga. Lalu kukirim orang untuk menyelidiki kampung halamannya. Ternyata orang-orang di kampungnya memberitahuku. Dia masih punya pacar lama di kampung. Seorang penjudi bernama Liu Erniu. Mereka sampai sekarang masih berhubungan. Ini adalah kesaksian kakak iparnya dan tetangga kampung. Kalau tidak percaya, kamu bisa lihat sendiri. Aing baru saja celaka. Yu Qian langsung datang. Tidak mungkin kebetulan, cuma omongan sepihak saja. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Untung aku sudah siap. Kakak Xiu Cheng. Aku tahu kamu tidak suka padaku,
tidak percaya ucapanku. Bagaimana kalau Begani? Katanya melihat itu percaya. Sekarang Wen Ying sedang bersama pacar lamanya. Di hotel. Kalau benar-benar tidak percaya, ayo. Sekarang juga kubawa kamu tangkap basah. Kami sudah menipu orangnya sesuai janji. Nona Yu, mana imbalan yang dijanjikan? Tak disangka, wanita murahan Wen Ying ini sangat berharga. Kita bisa kaya sekarang. Masukkan orangnya, kalian bisa pergi. Cepat, cepat, pergi. Jangan salahkan kakak, siapa suruh kamu menyinggung nona kaya. Dia bisa menghancurkanmu seperti semut. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat pergi. Aing, kakak Erniu sudah lama menunggumu. Wah, tak disangka, setelah sekian tahun tidak bertemu, kamu lebih cantik dari dulu. Kakak Xiu Cheng. Nanti sampai di hotel, kamu akan tahu aku tidak berbohong. Wanita Wen Ying ini. Kamu begitu baik padanya, dia malah tidak tahu terima kasih. Berkali-kali berani pakai uangmu untuk menyimpan pria lain. Dia tidak pernah bercermin dulu, dia. Diam. Jalankan mobilmu. Oh, Wen Ying, kakak Xiu Cheng paling benci pengkhianatan. Asal dia melihatmu berbaring bersama pacar lamamu, hari kematianmu akan tiba. Menyingkirkanmu, yang paling mungkin menjadi nyonya muda keluarga Li. Tetap aku. Kakak Xiu Cheng, kali ini aku tidak asal bicarakan. Wen Ying ini, sehari-hari berlagak lembut tapi diam-diam. Jalan beneran. Wen Ying, tak kau main diam-diam cukup nakal juga ya? Sudah sepuh begini, kuat-kuat saja? Bukan begitu, Li Xiu Cheng. Bukan begitu. Jelaskan apa? Yang harus jelaskan. Dia. Dasar kau berani pukul aku. Berhenti. Kau Xiu Cheng. Yang kianati kau Wen Ying. Salahnya dia, pacar gelapnya dia kok kau yang emosi. Yu Kian. Kau kira perbuatan busukmu diam-diam? Aku tidak tahu ya. Yu Kian. Aku lihat hubungan dua keluarga kita. Terus-terusan ku tahan. Tapi kau tidak kapok. Berani menyelundupkan materi tes DNA. Sekarang berani menyewa orang culik Wen Ying. Kali ini, aku tidak akan mengampuni lagi. Maaf Bos Li, kami terlambat. Tadi di pinggir jalan lihat dua orang ini mencurigakan. Rasa tidak enak. Langsung tangkap dan tanya. Ternyata, benar satu grup dengan Yu Kian. Bagus. Bawa kedua mereka. Serta Yu Kian. Antar ke kantor polisi. Aku lihat. Yang berani culik wanita Li Xiu Cheng. Apakah akan mendekam seumur hidup? Bos Li, salah paham. Semua salah paham. Kami kakak iparnya, mana mungkin jahat padanya. Bos Li. Iya. ITU. Xiao Ying. Cepat jelaskan pada Bos Li. Kami ini hanya beberapa keluarga terdekatmu di dunia. Masa kau mau masukkan kakakmu ke penjara? Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Wen sejak lama. Mereka bukan keluargaku. Bawa pergi. Sedangkan dia, dari awal bukan orang baik. Kalau tak bisa jaga kelakuan, akan kujaga untuknya. Siap. Tolong. Aing. Aku ini kakak Erniu MU. Tolongin. Jayam. Tolong. Kamu gimana? Tadi dia. Tidak, untung kamu datang tepat waktu. Terima kasih. Wajahmu pucat sekali. Aku antar kamu ke rumah sakit. Bos Li. Tiba-tiba tubuhku terasa panas, tak bisa dikendalikan. Bisakah kamu memelukku sebentar? Wen Ying.
Bos Li, pernahkah ada yang bilang, kamu sangat tampan? Bajingan-bajingan tadi. Memberinya obat. Wening, kamu. Nyonya tua. Istri keluarga Yu masih berlutut di luar, katanya. Kalau putrinya tidak dibebaskan, dia akan memutus hubungan. Buddha berkata karma, akibat perbuatan sendiri. Walau aku belum bisa menerima Wening, tapi Yu Chen berulang kali berbuat jahat, sekarang dihukum. Sudah seharusnya. Sudahlah, kalau dia mau putus hubungan, terserah. Baik, akan kusampaikan. Ayah ibu, taman bermainnya seru sekali. Zhao mau main lagi lain kali. Adik, kalau lain kali dapat nilai 100, ayah ibu akan bawa kita main lagi ya. Kakak jahat, menyisakan Zhao. Zhao tidak sepintar kakak. Kalau tidak terima, kejar aku. Kakak, tunggu. Akan kuhajar kamu. Surya segera pergi. Zhao Shahan, kita sudah berteman puluhan tahun. Kau tiga sekali. Serja Keliur, lepaskan putriku sekarang. Kalian akan dapat kutukan. Apakah kita merepotkan Nyonya Li? Jangan khawatir. Memang semua ini kesalahan Yu Qianqian. Ibu selalu bisa membedakan yang benar dan salah. 3 hari lagi, ada acara pertunangan aku dan Wening. Harap ibu bisa hadir. Aku belum setuju kalian menikah. Dulu kan sudah bilang, siapapun yang melahirkan anakku akan jadi nyonya muda keluarga Li. Nenek Li yang terkenal. Masa mau ingkar janji? Siapa sangka kau bisa cari calon menantu segini tua, beda beberapa tahun aja sama aku. Nanti aku bawa menantu ke pesta, ditanya orang. Susah malu ah. Li Shoucheng, kau tidak malu. Aku saja malu. Bos Li baik, kalau bisa menemaninya seumur hidup. Pasti bahagia, tapi jurang usia ini susah diseberangi. Sulit sekali, Bos Li. Lebih baik kita batalkan saja. Yang dan Zhao. Untuk masa depan mereka, aku rela tinggalkan mereka di keluarga Li. Tapi kalian harus janji padaku. Aku boleh jenguk anak kapan saja. Kami tidak mau berpisah dari Mama. Zhao tidak mau papa. Zhao mau ikut Mama. Zhao tidak mau pisah dari Mama. Aku juga, aku tidak mau harta keluarga Li. Mana Mama, situ aku. Wening, jangan coba-coba kabur. Seumur hidup ini, selain aku. Jangan mimpi mau nikah sama orang lain. Bu, usia Wening memang beberapa tahun lebih tua dariku. Tapi dialah satu-satunya istri yang aku tentukan. Yang ada Zhao, juga satu-satunya ahli waris sah grup Li. Tidak peduli ibu setuju atau tidak. Aku pasti akan menikahinya. Nek, aku tidak mau pisah dari Mama. Zhao, sudah 6 tahun jadi anak tanpa papa. Zhao tidak ingin lagi menjadi anak tanpa Mama. Wening memang tidak sepadan dengan Shoucheng. Tapi selama ini dia sudah merawat cucu-cucuku dengan baik, dan Xiu Cheng sangat mencintainya. Aku terlalu tua. Jika tidak, Aing, kenapa kau terlihat begitu putih? Di mana itu tidak nyaman? Ibu, menantu perempuan. Apa yang kau katakan? Selamat untuk Nyonya Li. Nyonya muda tidak hanya hamil. Bayi ini masih kembar 3. Apa kembar 3? Apa kembar 3? Dengan yang Zhao. Sekarang hamil kembar 3. Oh, aku punya 5 cucu. Tuhan membuka matanya. Akhirnya rusak. Pembantu rumah tangga. Hei, Persiapkan persediaan medis untuk bayi baru lahir. Pakaian mainan susu bubuk ceradle dan sejenisnya harus yang terbaik. baik New York. 3 hari kemudian saya ingin memakai yang itu. Cheongsam Royal yang dibuat khusus oleh Master Zhang. Anda siap untuk gelang giok-giok leluhur keluarga Li? Saya ingin meneruskannya ke menantu saya di depan umum. Oh, Nyonya, aku akan melakukannya. Baik. Menantu perempuan menandatangani kontrak ini. Buli, aku tidak bisa menandatanganinya. Hei, jika kamu menandatangani, kamu akan menandatanganinya. Siapa yang tinggal di keluarga Li? Siapa yang bisa mendapatkan 50 miliar saham? Ini adalah keluarga Li. Jika Anda tidak menandatangani, Anda akan melanggar aturan. Tanda tangani saja.
Baik. Saya akan membiarkan orang pergi. Dokter, dia baru saja. Oh, Nyonya muda hanya emosional. Setelah bergerak, gas janin beristirahat sebentar. Itu bagus. Tapi Aing adalah ibu yang lebih tua. Apakah berbahaya memiliki anak? Aing. Atau kita masih membunuh anak-anak? Ini bisa diyakinkan bahwa Li Shao memiliki konstitusi khusus. Mudah menghasilkan dan melahirkan, pada dasarnya tidak ada masalah. Sungguh. Bisa. Tetapi memiliki anak adalah hal yang berbahaya. Aing. Xiu Cheng. Aku rasa anak ini adalah berkah dari langit untuk kita. Aku ingin melahirkannya. Aing. Terima kasih sudah melahirkan anak untukku. Di sisa hidupku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak akan mengecewakanmu. Nenek, aku juga mau menggendong adik. Tidak, aku duluan. Sungguh indah, dikelilingi cucu-cucu. Mataku sampai tidak bisa terbuka. Karena tertawa. Ibu, Yang, Zhao Zhao. Mari kita foto bersama sebagai keluarga. Ayo, ayo. Semua siap? 3, 2, keju. Cinta sejati tak takut pada perbedaan usia dan waktu. Kamu peduli padaku. Aku merindukanmu. Kita saling menemani. Saya Bukti.